Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dubes, Selamat datang di podcast SMK Negeri 12 Jakarta. Kembali lagi bersama kami. Di sini saya Akmal Matasari dari Divisi Bela Negara, dan di sebelah saya dan saya Diva Fandes dari Divisi Humas. Kalau di podcast kemarin kan kita bahas tentang CPDB dan PPDB di tahun 2024 bersama Pak Irwan ya. Kalau podcast kali ini kita bakal bahas apa ya kan? Oke, kan seperti yang kalian ketahui kalau misalnya kemarin kita udah bahas PPDB dan CPDB Iya. bersama Pak Irwan, dan kali ini topiknya tuh lebih lanjut lagi nih tentang MPLS dan seputar lingkungan di sekolah SMK Negeri 12 Jakarta. Bagi kalian kepo soal SMK 12 Jakarta itu ada apa aja sih bakal terjawab di podcast kita kali ini. Dan yang gak kalah seru adalah bintang tamu kita yang sangat spesial banget. Spesial banget. Siapa tuh Kak Div? Karena di podcast kali ini kita langsung ya dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 12 Jakarta. Wah, kalian penasaran banget gak sih? Oke, langsung aja kita sambut Ibu Tati Widiasi. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Berarti udah siap banget ya Bu buat mengikuti podcast kita pada Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, karena kebetulan kita sudah bakal memasuki MPLS, kita bakal kira-kira nanya ini podcast kali ini tentang MPLS. Oke, Dan seputar mengenai lingkungan sekolah yang Iya. bakal Ibu jawab. siap. Yang adik-adik bakal kepo soal SMK 12 Jakarta gimana sih bakal dijawab di video podcast kita kali ini. Menurut Bu Tati, pentingnya kegiatan MPLS bagi para siswa-siswi yang baru transisi dari masa SMP ke masa SMK kan itu signifikan sih Bu. Dan tujuannya untuk kegiatan MPLS bagi mereka itu bagaimana sih? MPLS itu di tingkatan sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, SMK itu memang perlu. Satu untuk penyesuaian ya, mereka dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, atau nanti dari TK ke SD itu perlu, karena kita kan perlu beradaptasi ya. Jadi dimanapun manusia itu perlu beradaptasi. Begitu juga dengan kita. Jadi kita harus tahu dulu nih lingkungan kita seperti apa. Nanti kita bisa menyesuaikan diri lebih cepat atau bagaimana. Itu tergantung dari dukungan dari semua yang ada di lingkungan itu. Jadi, penting sekali untuk MPLS. Apalagi nanti sekolah yang baru. Tujuannya nanti kita mau bagaimana, kita mau seperti apa, itu perlu sekali MPLS. MPLS yang penting banget. Penting banget, Iya. penting banget. Adik-adik yang pengen masuk gak terlalu kaget Iya gitu. betul. Nanti kita kenalin ini gurunya yang mana, ngajar apa, gitu ya. Nanti kakak-kakak kelasnya, pengurus osisnya yang mana, kelas 1, kelas 2A, kelas 10, 11, 12, nah, seperti itu. Yang penting kegiatan MPLS dalam mengenali lingkungan sekolah menurut Ibu seperti apa? Seperti tadi untuk pengenalannya, kita juga harus tahu mata pelajaran terutama ya, karena kan dari sekolah umum masuk ke SMK itu kan pasti beda ya. Ada jurusannya, dari masuk udah milih jurusan, tapi kan nanti kalau udah sampai di sini, baru pelajarannya apa aja ya. Nah itu kita juga harus tahu, di akuntansi ada pelajaran apa aja, di OTKP ada pelajaran apa aja, di BDP ada apa aja. Jadi itulah pentingnya pengenalan lingkungan. Begitu juga kalau jurusan RPL tuh ada apa aja sih pelajarannya, terus punya ruangannya apa aja, itu kan termasuk lingkungan juga. Jadi memang kita harus saling mendukung antara pembelajaran dengan lingkungan sekitarnya. Itu dia penjelasan dari Bu Tati seputar MPLS ya Bu. Yes, siap. Nah, kita lanjut sekarang kita sekolah dulu. Ya kenal ya Bu ya, di sekolah SMK 12 Jakarta ini kita banyak ekskulnya. Ibu boleh sebutkan apa saja ekskul yang ada di SMK ini? Ekskul olahraga itu banyak cabangnya ya, ada bulu tangkis, ada atletik, ada voli, basket, futsal, ada silat, ada karate, dan oh iya untuk karate dan silat kita kemarin O2SN juara, Iya. gitu. Juara tingkat wilayah ya. Jadi kita masuk ke tingkat
DKI kemarin, walaupun di tingkat DKI kita belum beruntung dapat juara 1, tapi paling tidak kita sudah ada kontribusi ya untuk olahraga. Lalu ada juga PMR, Pramuka, drum band, lalu ada Paskibra yang keren seragamnya, ada paduan suara kita ya, ada kir, ada silakan nanti bisa dipilih kita fashionnya di mana gitu. Banyak sih ekskulnya. Jadi di SMK 12 ini banyak ekskul yang aktif-aktif Ya, dan banyak juga aktif semua, aktif semua. Ekskul tari juga ada ya Bu? Ekskul tari ada, ekskul tari masuk ke seni ya, kesenian. Ekskul tari. Bisa kesenian, bisa masuk ke ekskul tari. Iya, iya. Kemarin juga FLS 2N kita menang tuh ekskul tari. Iya, betul. ekskul tari. ini soal fasilitas yang ada di SMK 12 Jakarta. Apakah sudah memenuhi kebutuhan untuk bisa belajar dan mengajar di sekolah? Ya, insya Allah kita walaupun kelas kecil ya, ruangan kecil, tapi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Walaupun kita belajar di kelas, tapi paling tidak kita juga merasakan praktek di ruangan-ruangannya. Kita ada 4 jurusan, terus kita juga ada ruangan prakteknya juga 4 jurusan. Ruangan AKL prakteknya ada di bawah ya, ada di lab AKL. Lalu ruang RPL juga ada prakteknya di atas di lab RPL lantai 2. Lalu OTKP kita punya ruangan praktek di lantai 2 dan BDP ada ruangan praktek di lantai 1. Itu semua menunjang ya. Jadi selain kita belajar teori, kita juga belajar praktek di ruangan lab. Lab itu isinya komputer semua ya, dengan programnya masing-masing sesuai dengan program keahliannya. Jadi setiap jurusan sudah disediakan. Sudah ada. Terjamin juga. Sudah terjamin. Kita tahu ya, di SMK Indonesia Jakarta ini unik karena di setiap jurusan itu ada kondisi masing-masing. Betul. Di AKL, ada di RPL, OTKP, atau di jurusan BPL juga ada. Kalau menurut Tati tujuannya ada reproduksi di SMK Indonesia Jakarta itu untuk apa sih? Ya. Unit produksi itu sebenarnya kepanjangan dari TEFA ya. Awalnya itu TEFA, Teaching Factory. Jadi artinya kita belajar seperti yang ada di perusahaan. Jadi kita teori belajar tertulis, belajar praktek di ruang komputer. Kita juga punya kantor kecil namanya. Kantor kecil itu namanya unit produksi. Jadi kita punya unit produksi semudah untuk RPL yang mau servis-servis komputer gitu ya, atau handphone atau laptopnya error, hang, itu silakan ke semudah, ruangannya ada di bawah tangga. Lalu ada ruangan praktek bank mini karena akuntansi itu laporan keuangan ya. Jadi kita punya bank mini, settingannya seperti bank. Jadi kita harus ambil nomor antrian, kita duduk, ada customer service, lalu ada teller seperti itu. Jadi seperti dengan kondisi nyatanya. Lalu OTKP kita juga karena menggunakan peralatan kantor ya. Di sana ada laminating, bagaimana sih caranya melakukan laminating, bagaimana caranya melakukan fotokopi. Nah di sana juga kita bisa belajar menggunakan alat-alat kantor. Lalu untuk yang BDP kita punya Alpha itu namanya Dubesmart ya. Jadi kita praktek di sana karena pemasaran atau retail. Jadi kita belajar seperti layaknya kita masuk di Alpha. Ada pelayanannya, ada pencatatannya. Terus kita bisa milih barang apa yang mau kita beli. Jadi UP itu adalah kantor-kantor kecil. Nanti kalau mereka kerja udah tahu gambarannya nih. Oh ternyata pemasaran begini ya. Oh ternyata AKL laporan keuangannya seperti ini. Jadi kita belajar juga dan fasilitasnya ada semua di sekolah. Jadi keren banget ya Bu di SMK Jakarta Iya. ini, dan ruang kelas juga terjamin fasilitasnya, terus Betul, yang jurusan juga iya. ada lab yang kantor kerja juga ada. Ada UP-nya gitu ya. Dan semua anak tuh juga merasakan gitu. Iya. Oh iya, kita juga kan punya kantin ya, ada kantin. Jadi kantin kita juga kita fasilitasi per jurusan. Jadi kalau kita kan lulusan SMK itu kan BMW ya, ada B-nya itu bekerja, lalu M-nya itu melanjutkan, dan W-nya wirausaha. Jadi kita melatih kalau anak-anak nggak bekerja, anak-anak nggak kuliah, anak-anak bisa berwirausaha. Latihannya di mana? Di kantin kewirausahaan. Kantin itu nanti kita bagi per jurusan, sama dengan jurusan yang ada di sekolah. Jadi ada jurusan akuntansinya, ada jurusan yang pemasarannya, ada jurusan RPL-nya, ada jurusan perkantorannya. Nanti belajar semua karena kita nggak tahu kita nanti mau kemana, mau jadi apa, kita nggak tahu. Paling tidak kita udah punya tujuan nih, pokoknya aku nggak nganggur. Kalau nggak bekerja kuliah, aku wirausaha. Gitu. Modalnya sudah ada semua. Udah dilatih Udah dan langsung dilatih. dari SMK. Iya sendiri. betul.
biar jadi pemeran utamanya kita ya. Lalu di SMP 12 Jakarta kita dibantu untuk mencari PKL atau bagaimana ya? Untuk PKL memang di kurikulum nasional yang terbaru ya, PKL itu kan 6 bulan. Kalau yang sebelumnya kan kita bisa 4 bulan ya, 4 bulan. Sekarang kan 6 bulan. 6 bulan ini bisa diblok atau bisa juga dibagi 2. Jadi artinya di 3 bulan kelas 11, 3 bulannya lagi nanti kelas 12, atau mau diambil kelas 12 semua 6 bulan. Jadi semua kan tergantung dari kebutuhan perusahaan ya. Kalau memang perusahaan itu butuh kita dalam posisi kita di kelas 11, ya silakan, karena kita kan melayani perusahaan. Misalnya perusahaan ini butuh nih, sekarang pas kita lihat bulannya, oh ini belum masuk kelas 12 nih, masih masuk kelas 10, kelas 11 gitu ya, kelas 12-nya belum. Ya udah kita kirimkan aja gitu. Yang penting nanti mereka lulus punya sertifikat 6 bulan gitu ya. Dan biasanya PKL itu yang mencarikan sekolah. Jadi sekolah udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, bisa. Tapi kalau tempat lokasinya kalian merasa jauh, kalian juga boleh diperkenankan. Misalnya ada omnya atau mamahnya, papahnya kerja, mau PKL di situ yang deket, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi itu malah juga membantu sekolah ya. Jadinya tidak semuanya sekolah, tapi kolaborasilah orang tua atau omnya atau yang lain dengan sekolah. Tapi intinya sekolah memfasilitasi yang untuk kalian PKL itu sih. Jadi nanti yang buat di sekolah di sini terus mau PKL terus bingung, nggak usah khawatir. Iya, nggak karena khawatir. Sekolah juga fasilitasi ya, fasilitasi. membantu kalian cari PKL. Iya, betul. Jadi semuanya tuh bakal kena Kena TKL. Tapi untuk menciptakan lingkungan sekolah kita menjadi tempat yang belajar yang nyaman dan nyaman itu seperti apa? Ibu boleh ada tipsnya atau bagaimana? Yang pertama, yang namanya nyaman itu kan enak ya, maksudnya enak dilihat, terus enak suasananya, itu kan banyak pendukungnya ya. Salah satunya adalah kebersihan. Itu yang kebersihan itu nomor 1 kalau menurut saya, penting banget. Kita aja ngelihat nih kalau ada sampah kotor kan, jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi nggak enjoy mau kemana-mana, jadi susah, banyak sampah gitu ya. Betul. Jadi intinya yang pertama adalah nyaman. Yang kedua indah. Kita kan kalau ngeliat yang indah-indah, seperti taman belakang, kita punya taman indah tuh di belakang. Jadi suka pada bikin TikTok tuh teman-teman di situ. Kadang guru-guru juga suka makan di situ, ada meja kecil ya, kadang suka duduk-duduk di situ itu. Jadi seperti itulah yang kita ingin ya. Makanya nanti kalian juga kalau bisa ikut merawat, karena yang namanya nyaman itu nggak bisa sendiri. Kita harus sama-sama gitu ya, harus sama-sama menciptakan itu. Terutama kebersihan, karena kalau yang namanya indah nggak bersih itu nggak jadi indah gitu lah. Tapi kalau bersih itu walaupun sederhana jadi indah ya. Jadi itu saran saya, jaga kebersihan. Kalau pagi kita sudah bersih, ya jaga sampai sorenya bersih gitu loh. Karena kan kita kan ada 700 ya, 700 siswa ditambah gurunya kita tuh 66. Udah hampir 800 ya. Ini sekolah seperti ini harus kita rawat bersama supaya bisa nyaman gitu untuk belajarnya. Itu aja sih Ibu. Apalagi di sini tuh ramai banget ya. Iya. Dan kita juga kan deket ya dengan warga nih, nempel ya dengan warga, dengan beraneka ragam kehidupannya, latar belakang kehidupannya, kita juga harus bisa memberikan pelajaran ya kepada mereka. Itu yang pagi-pagi kalian di luar tuh udah memberikan pelajaran tuh kepada warga sebetulnya ya. Oh ini pagi-pagi sudah piket di depan, artinya kalian udah disiplin, udah berangkat pagi, udah bangun pagi dan dapat tugas pagi juga gitu di sana. Itu memberi pelajaran juga kepada warga. Apalagi kalau kita ikut bersih ya, ikut bersih, warga juga akan melihat oh sekolah ini bersih, kita juga jadi ikutan bersih. Insya Allah kan seperti itu. Jadi semua dimulai dari kita sendiri sih. Kalau kita sendiri bisa ya, insya Allah yang lainnya juga ngikutin. Kalau kita ini ada rencana untuk memperbaharui lingkungan kantin dan ruang ekstrakurikuler ya. Oke. Kita kan lahannya emang segini ya, lahannya emang segini, udah mentok kiri, mentok kanan tuh udah nggak ada lahan lagi. Mungkin kita hanya bisa mengefektifkan aja ruangan. Mungkin yang udah ada, yang tadinya nggak dipakai, yuk kita pakai gitu. Terus kalau untuk kantin, untuk tahun ini mungkin ada pembaharuan ya, karena kan nanti kantin itu di kita ada 6, nanti udah nggak ada lagi yang dari luar, jadi kita semua nih. Jadi anak-anak semua yang mengelola, tidak ada bapak ibu guru lagi. Bapak ibu guru hanya mendampingi kalian,
membimbing kalian membuat laporan. Tapi yang action di lapangan adalah kalian sendiri. Jadi nanti 6 kantin itu dibagi jadi 4 untuk per jurusan, 1 untuk koperasi, dan 1 lagi untuk kantin umum. Jadi kantin umum itu orang-orang yang mau nitip makanan itu adanya di kantin umum. Yang jaga siapa? Yang jaga ya kita sama-sama. Jadi kantin kita insya Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi nanti kalian saling berkolaborasi antar jurusan, mana makanan yang nggak ada, ya silakan dipenuhi oleh kantin. Jadi siswa bukan bergerak di bidang kayak unik-unik di sekolah doang, bukan di kayak di lab. Enggak, tapi juga di kantin kewirausahaannya juga. Seperti tadi kan BMW ya, jadi kewirausahaannya juga masuk ke kantin. Jadi biar siswa yang lebih aktif lah ya. Iya, biar siswanya lebih aktif. Keren kok anak-anak sampai 12. Yang terakhir, di kita kan menjadi SMK emang difokuskan langsung, biasanya emang banyak yang fokus untuk masuk kerja itu, atau kan kuliah juga nggak apa-apa. Kalau dari Bu Tati, harapan atau capaian bagi para siswa-siswi SMK yang sudah menyelesaikan PKL-nya ada tidak? Lakukan yang terbaik, karena kalau yang terbaik itu orang pasti akan melihat ya, melihat hasilnya. Bisa saja kantor ini anak ini bagus nih daripada lulusan S1, ya kan. Kalau kita baik, kita kompetensi, ya insya Allah bisa langsung direkrut ya oleh perusahaan. Dan banyak kakak-kakak kelas kita juga yang kerjanya akhirnya di tempat dia PKL gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, SMK itu kan identiknya dengan bekerja ya. Makanya kan BMW B-nya pertama tuh bekerja. Nanti kalau misalnya mau melanjutkan itu alternatif kedua. Yang namanya keterserapan tamatan untuk SMK itu adalah bekerja. Jadi usahakan setelah lulus kita kompeten dengan ujian LSP-nya, kita bagus dengan nilai PKL-nya, insya Allah perusahaan akan langsung melihat kita gitu loh. Karena memang perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak yang mencari tenaga dari SMK gitu. Karena kan kalau SMK itu masih seger ya, masih fresh graduate gitu. Kalau kuliah kan dia udah dari lulus SMK, dia kuliah 4 tahun, usianya juga kan udah banyak ya. Kalau kita kan masih fresh gitu loh. Iya, makanya banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah mencari anak-anak SMK gitu. Ya mudah-mudahan lulusan dari kita ya, terus terserap ke dunia kerja gitu. Ya. Dan untuk pertanyaan buat sebelum kita nih Bu, kira-kira ada pesan dan kesan nggak Bu untuk murid-murid SMK 12 Jakarta khususnya buat adik-adik yang baru bergabung nih? Iya, siap. Untuk peserta didik yang baru masuk, yang baru bergabung di SMK Negeri 12 Jakarta, kalian tidak perlu ragu lagi untuk mengeksplor apa yang kalian bisa lakukan. Lakukan yang terbaik, jadilah juara. Seperti slogan SMK Negeri 12 Jakarta, Dubes Juara. Iya. Iya. Dubes juara. Dubes juara. Iya. Jadi semua murid-muridnya menjadi juara. Juara. Iya. Amin. Namanya Juara itu kan nggak harus ranking 1, ya kan? Juara tuh dari karate bisa, dari lomba inovasi bisa, berbagai bidang. Nggak harus matok di Iya betul, nggak harus dari pengetahuan. Betul. Iya. Bisa keterampilan juga. Bisa keterampilan. Mungkin itu sekian podcast kita di video kali ini mengenai seputar MPL dan lingkungan sekolah bersama bintang tamu spesial kita ya, Ibu Tati. Kami pamit undur diri, saya Nipa, saya Anggur, dan Bu Tati. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama-sama. Iya.